Saya kembali sampai Indonesia Malam, saudara. Saya menuju ke Komnas HAM, Bung Khoirul Anam. Bung Khoirul, tadi saya berbincang dengan Bung Aziz dari FPI yang menyatakan bahwa memang ada kronologi yang disertai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak FPI. Apakah kemudian bukti-bukti ini menurut Komnas HAM cukup? Apakah ada bukti-bukti lain yang memang akan dibutuhkan lebih ditambah? Kalau yang sepanjang yang kami dapatkan, kami tadi uji di lapangan, terus ada beberapa keterangan saksi yang masih perlu kami dalami gitu. Berapa saksi yang tadi kemudian Anda wawancara dari pihak FPI? Lumayan banyak, nggak bisa kami sebut karena beberapa itu saksi kunci. Oh, okay. yang jumlahnya yang saja mungkin Pak Khoirul ada lebih dari 5, lebih dari 10? Agak susah menyebut jumlahnya karena ada yang memang satu-satu, ada yang memang kayak kalau di kampung saya itu kayak tahlilan begitu. Jadi gimana kita ngomong sebut jumlahnya. Jadi tadi Anda ke Petamburan atau bagaimana nih? Kemarin tim yang ke Petamburan, tadi saya ke Kerawang. Oh, oke. Bersama dengan tim juga Komnas HAM. Memang Komnas HAM punya fungsi untuk investigasi, menyelidiki soal ini ya? Iya. Lalu kemudian ada tenggat waktu mungkin karena ini polisi juga terus kemudian melakukan hasil penyelidikan dan penyidikan. Komnas HAM juga tentu melakukan hasil penyelidikan dan penyidikan. Hasil penyelidikan. Dan pihak FPI juga kemudian menginvestigasi sendiri terkait dengan hal ini. Tentu ini berkejaran dengan waktu sehingga publik juga bisa mendapatkan kejelasan. Iya, kalau misalkan dalam 3-4 hari ke depan kami bisa mengurut kronologi dan lain sebagainya, baru kami akan panggil kepolisian. Habis itu kami, kalau diperlukan kami akan manggil ahli. Ya kemungkinan 2 minggu atau 3 minggu kami harapkan laporan dari Komnas HAM sudah bisa dipublikasi. Oke, jadi 4 hari ini akan dipanggil dari pihak kepolisian untuk kemudian melengkapi hasil penyelidikan Komnas HAM. 3-4 hari ini kami akan mendalami lagi beberapa keterangan saksi dari FPI. Setelah itu kami akan manggil kepolisian. Kami harap setelah itu ya nggak lebih dari 1 minggu dari pasca pemanggilan polisi. Kalau diperlukan kami akan manggil ahli. Kalau nggak diperlukan ya kami akan tutup merumuskan temuan dan menyampaikan temuannya kepada berbagai pihak termasuk kepada publik. Jadi 3 minggu dari hari ini kurang lebih akan diumumkan kepada publik, kurang lebih ya? Kalau nggak ada halangan ya, artinya halangan itu bisa jadi mencocokkan waktu saksi dengan kami dan sebagainya. Kalau itu semuanya lancar, ya bisa cepat. Akhirnya perkiraannya akhir tahun ini, pas libur akhir tahun kalau 3 minggu lagi. Sekarang sudah menjelang akhir tahun. Iya. Semoga Desember ini bisa kelar atau maksimal minggu pertama Januari bisa kita umumkan laporannya. Iya, tentu kan ini terus berkejaran dengan waktu, tapi memang hasil penyelidikan tidak bisa kemudian dipaksa untuk diburu-buru. Saya ke Bung Jazilul. Bung Jazilul, apa yang bisa Anda kemudian sampaikan dari ini? Karena ini tentu memunculkan narasi-narasi baru dari pihak FPI, kemudian juga ada kemudian apa yang disampaikan oleh pihak FPI, versi FPI, ada juga kemudian hasil penyelidikan yang disampaikan dari pihak kepolisian. Tentu ini akan bersanding terus selama kemudian tidak ada lembaga independen yang kemudian menyampaikan fakta menjadi data pembanding. Ya tentu sambil menunggu Komisi 3 juga akan meminta penjelasan dari kepolisian selaku mitranya. Dan sambil menunggu semua itu hendaknya polisi melengkapi penjelasan dari bukti-bukti yang ada. Katakanlah soal kepemilikan senjata. Itu kan senjata ada registernya. Senjatanya jenis apa, kira-kira dari mana, yang megang siapa. Karena salah satu kuncinya itu soal senjata. Kenapa polisi mengeluarkan tembakan? Karena terancam. Salah satu yang mengancam di antara alat-alat yang ada itu adalah senjata api. Nah, dan itu semuanya ditolak oleh FPI. Nah, oleh sebab itu saya minta kepada pihak kepolisian untuk mengurai senjata ini dipegang siapa. Karena kan ada 3 yang diletuskan. Itu siapa yang memegang di antara 6 orang yang ada.
karena ada 2 orang, terus di situ ada bukti yang lain golok, itu goloknya siapa, katakanlah begitu, dan olah TKP kejadiannya di mana. Jadi sebenarnya dari semua apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu masih membutuhkan pembuktian, ya, penjelasan yang lebih detail. Ya. Bung Jazilul, saya ingin garis bawahi tadi, Anda katakan bahwa senjata api kan punya nomor seri dan lain sebagainya. Anda mau menilai bahwa mudah kok untuk menelusuri betul nggak senjata api ini dimiliki oleh FPI atau tidak? Sesungguhnya itu? Sangat mudah sebenarnya. Kalau barang bukti itu kemudian diberikan kepada ahli senjata saja bisa tahu. Kalibernya, jenisnya, produk mana, dan kemungkinannya kalau itu punya FPI berarti jangan-jangan bukan hanya 2 senjata itu, yang lain megang senjata ini kan juga penting. Karena apa? Karena tidak boleh kan ormas atau seseorang yang memegang senjata tanpa izin. Jadi, tapi ini asumsi ya, belum tentu juga kemudian hal tersebut ada. Kenapa Pak Iman? Ya, ini andai-andai, belum tentu juga FPI memegang senjata itu. Bisa juga, bisa juga mungkin lebih dari 2, ada 2 kemungkinan ini. Ya, salah satu yang paling mudah untuk dijelaskan adalah soal kepemilikan senjata itu. Karena ada barang buktinya, ada di polisi. Iya. Saya coba ke Bung Hoirul. Jarinya. Iya, ini menarik. Betul. Ini ke Bung Hoirul. Jadi yang paling mudah sesungguhnya adalah uji dari senjata api itu, bukan uji balistik atau uji pelurunya, tapi kemudian nomor serinya, kepemilikannya, sidik jarinya. Benarkah demikian, Bung Hoirul? Sepanjang pengalaman saya di Komnas HAM menanganin kasus-kasus yang berhubungan dengan senjata, ada beberapa kategori senjata. Satu memang kalau dari segi kepemilikan ya dan registrasi. Satu senjata yang memang legal. Terregister. Ada yang legal tapi tidak punya registrasinya. Ada yang ilegal. Nah, itu yang membuat memang harus spesifik. Nah, kami tadi saya mengatakan bahwa jika semua bukti ini sudah kami peroleh, apakah nanti kami butuh untuk mengundang ahli balistik dan lain sebagainya? Nah, kami akan mengundang untuk menguji temuan-temuan itu. Tunggu sebentar. Kalau senjata api dengan register yang terdaftar itu gampang pasti ya. Senjata api tidak ada registernya maksudnya gimana nih? Kan ada nomor serinya pasti. Gini, beberapa tahun yang lalu saya punya pengalaman kasus dan dengan Puslap 4 misalnya menguji beberapa senjata, akhirnya ketahuan bahwa kita salah satunya sistem pendataan senjata juga masih minim gitu. Nah, oleh karenanya dengan berdasarkan pengalaman itu kita memang harus hati-hati soal siapa pemilik senjata ini, walaupun ada registrasinya. Kalau yang ketiga senjata ilegal semakin sulit untuk ditelusuri. Ya kalau senjata ilegal memang semakin sulit, itu senjatanya siapa kan susah. Nah, senjata ilegal ini kan juga ada nomor seri senjatanya, tapi kan tidak bisa jadi rujukan ini kepemilikannya siapa. Baik. Terima kasih ke Bung. Terakhir saya ingin ke Bung Aziz. Bung Aziz masih bersama saya? Ya, masih. Iya, Bung Aziz. Terakhir, Bung Aziz. Ini prosesnya jam berapa kira-kira akan dibawa ke 6 jenazah anggota FPI ke Petamburan? Ini sekarang sebentar lagi 1 jenazah atas nama Andi akan dibawa, Andi alias Ambon, almarhum. Sisanya setengah jam kemudian berangsur-angsur, sisanya sampai ke 6-nya selesai. Dan semuanya sudah confirm akan dibawa ke Petamburan, Jakarta Pusat? Insya Allah. Soal otopsi jenazah bisa Anda sampaikan mungkin, Bung Andi? Apa yang Anda dapatkan informasinya? Bung Aziz, sorry. Saya. Kalau mengenai otopsi, sepengetahuan kami dari pihak keluarga sudah keberatan untuk diotopsi dan dimandikan. Akan tetapi prosesnya tadi berjalan sangat cepat terkait administrasinya, sehingga mungkin kita tidak akan berpanjang lebar soal itu terlebih dahulu. Biarkan jenazahnya ini kembali ke keluarganya dulu, demikian. Baik. Terima kasih Bung Aziz Yanuar, Sekretaris Bantuan Hukum Front Pembela Islam. Terima kasih atas informasinya. Kemudian juga ada Pak Hoirul Anam dari Komnas HAM dan Bung Jazilul Fawait dari Komisi 3
fraksi PKB di DPR. Terima kasih. Terima kasih, Bung Aiman. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jazilul, terima kasih Pak Khairul dan juga Bung Aziz. Selamat malam, Assalamualaikum.